Bola Liar edisi tahun baru tentu dengan narasumber spesial saya menyapa Mas Yogi Arif Nugraha, Pemret Kompas TV. Selamat malam Mas Yogi. Malam, Ilona. Mas Amir Sodikin, pemretkompas.com. Selamat malam Mas Amir. Malam, Ilona. Dan Mas Tri Agung Kristanto, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas. Selamat malam Mas Tra. Malam, Ilona. Langsung saja kita panggil yang kerap kali jadi perbincangan publik, yaitu Roy Suryo, tersangka dengan ijazah palsu Jokowi. Saya selaku pemusik hari ini. Oh, pemusik. Iya. Bawaannya besar sekali ya. Apa ini isinya? Isinya, loh ini tulisannya apa? Keyboard. Oh, hari ini mau karaokean? Tulisannya. Tulisannya. Jadi biar orang bingung. Biar mas-mas itu juga bingung. Katanya dulu fotografer, kok sekarang jadi pemusik gitu loh. Multi talent gitu. Mas Amir, Ya. kita datangkan salah satu sosok yang paling banyak muncul warawiri di televisi, termasuk Kompas TV. Ya. Kalau di kompas.com sendiri bagaimana melihat kasus ijazah Jokowi yang dimana berkaitan dengan Roy Suryo? Aduh, sebenarnya ya, saya akui ya, capek Mas Roy ikutin itu. Iya. Jadi gini. Saya juga capek. Tapi penonton nggak capek. Iya, makanya tadi saya deg-degser mau lihat ini apa sebenarnya, apakah ini keyboard ataukah Simsalabim. Oh, Oh, apa itu? Saya sih percaya pasti White bukan paper. keyboard. Nah. Karena saya Lainnya tahu apa? Mas Roy tidak main musik. Dan tidak bisa musik. iya. Iya mas. Jadi ini salah satu yang mungkin nanti ada hubungannya. Jadi saya bawa. Silakan. Oke. Terus Mas Amir. Iya, jadi kami sudah enough gitu ya untuk isu kayak gini, dan harus kami akui bahwa sebelumnya Jokowi itu namanya sayup-sayup. Dan saat yang bersamaan Roy Suryo itu namanya juga sayup-sayup. Tiba-tiba ada isu ini, dua-duanya masuk dalam spotlight pemberitaan, masuk dalam panggung besar. Nah, kita berandai-andai ini mau dikasih spotlight atau tidak? Karena kalau dikasih spotlight makin besar. Jadi dalam teori politik, komunikasi politik, ada yang namanya teori untuk mengamplifikasi sebuah kasus tuh ya, the oxygen of amplification. Oksigen untuk mengamplifikasi. Ketika Roy Suryo dikasih spotlight di media massa, itu sebenarnya kita ngasih oksigen kepada Roy Suryo dan kita ngasih oksigen kepada kasus itu. Dan saat yang bersamaan Roy Suryo sadar betul untuk memanfaatkan media, bahwa media akan tertarik dengan isu ini karena terkait dengan nama besar. Kami menyadari itu. Kami ikuti berdasarkan proses yang berjalan secara natural ya. Yang komen-komen kami filter gitu ya, agar ini itu proporsional saja, tidak dilebih-lebihkan. Memang konstruksinya ini sangat mind blowing kalau itu benar yang dituduhkan ya. Saya tidak ingin masuk ke pro atau kontra, tapi saya fokus ke the oxygen of amplification tadi, bahwa Roy Suryo adalah salah satu yang memberi oksigen kepada kasus ini dan memberi panggung kepada Jokowi. Kita beranggapan bahwa Jokowi akan selesai waktu itu ya. Selesai dalam artian tidak masuk dalam arus pemberitaan yang ini ya, luar biasa besarnya. Tetapi begitu Roy Suryo dan kawan-kawan masuk dengan isu ini, Jokowi kembali comeback ke panggung politik, masuk dalam spotlight media massa besar dan media massa lokal lainnya. Nah, inilah yang saya khawatirkan. Roy Suryo dan kawan-kawan itu memberi oksigen bagi seseorang yang tampil bukan karena misalnya ya prestasi atau apa, ada hal besar yang perlu misalnya dipersoalkan gitu ya, entah itu terkait dengan konstitusi, entah terkait dengan misalnya dulu bagaimana kebijakan-kebijakannya dulu dibangun seperti itu. Nah, kami mengkhawatirkan isu-isu yang urgen untuk kepentingan berbangsa ini akan kabur, akan kalah oleh hal yang sifatnya tadi secara administratif, politik dan secara legalitas hukum itu bisa kita simak akhir-akhir ini. Dan dua-duanya ini dapat panggung nih. Nah,
tinggal gimana kita ngerem nih Mas Roy Suryo. Oke. Ngerem agar substansi besar dalam kepentingan kehidupan berbangsa ini ikut terekspos. Ya. Misalnya Mas Roy Suryo jadi relawan ke Aceh, itu kita akan dengan apa? Sambil bawa karung gitu ya. Yang tulus lah, yang Oh, loh. biar spotlightnya untuk kepentingan berbangsa itu masuk lagi gitu ya. Yang kami khawatirkan itu biar nggak terjadi gitu ya. Jadi saya tidak tahu ini apa, tapi mudah-mudahan ini adalah hobi baru Mas Roy Suryo yang tahun depan dia bisa ngerem dan bisa tahu kapan harus naik panggung dan kapan harus berhenti. Siap. Gitu. Oke, sebelum dijawab sama Mas Selesai Roy, nggak? Atau mungkin yang Kita tahu. maksudnya Mas Amir mungkin bergeser isunya lah karena popularitas sudah betul. tinggi. Ya. Pak Roy Suryo ini sudah jadi pusat perhatian, geser dong ke isu-isu yang lebih jelas. produktif. Jelas bergeser. Geser bergeser. dari isu Iya. ijazah Pak Jokowi menjadi isu ijazahnya Gibran. Geser, emang geser sih. Geser. jadi Mas Yogi, kalau tadi Mas Amir bilang Mas Roy ini justru memberikan panggung politik lagi Memberikan kepada oksigen baru. Ya, oksigen baru kepada Jokowi. Bagaimana kalau Kompas TV melihatnya? Ya kalau dari satu sudut pandang saya melihat bahwa tidak ada satupun minimal dari mulai Presiden Megawati, Presiden SBY dan Presiden Jokowi ya perbandingannya sama-sama 10 tahun lah SBY dan Pak Jokowi itu tidak ada yang setelah lengser itu masih tinggi duitnya. Nah ini Pak Jokowi ini masih tinggi banget. Iya betul ya. Jangan-jangan faktornya Iya. karena Roy Suryo CS. Mas Roy Suryo. Jadi kita mesti berhitung ulang ini Pak Roy Suryo sama Pak Jokowi ini berhadapan atau satu gerbong. Gitu betul, kan. ya. Kenapa? Karena dari perspektif lain jadi muncul bahwa Pak Jokowi jadi ada terus di orbit pemberitaan. Yang berikutnya adalah, nah ini baru begini. Kalau Kompas TV melihatnya begini, ya sudahlah. Kalau memang seperti itu yang terjadi, kita nggak bisa mengkonfirmasi. Tetapi yang kita lihat adalah dari perspektif ini perjalanan hukum aja. Kenapa? Karena ada satu pihak Mas Roy Suryo CS menyampaikan ini palsu, kemudian Pak Jokowi juga merespon dengan melaporkan, ya kan? Dan kemudian berkembanglah menjadi satu proses hukum. Nah, sampai dengan ditetapkannya Mas Suryo sebagai tersangka dan masih bisa senyum-senyum, ketawa-ketawa dan hari malam ini, itu juga satu pertanyaan gitu. Tapi buat kita begini, publik harus diedukasi. Bahwa biarkan siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan dan konteks yang paling baik di antara kegaduhan, keriuhan ini adalah di pengadilan. Jadi kalau Kompas TV melihatnya itu. Jadi kenapa kita nggak berhenti? Ya kenapa? Karena di kepolisian juga berproses. Kedua belah pihak juga saling berkomentar, saling menyampaikan pendapatnya. Nah, tidak ada jalan lain kecuali ya di pengadilan kita tunggu. Kenapa ketika kasusnya Mas Suryo tidak juga dibawa ke pengadilan, itu juga jadi pertanyaan. Ada apa ini? Kok nggak lari ke pengadilan? Di satu sisi dari Solo, Joko Widodo menyampaikan bahwa saya akan menunjukkan di pengadilan. Nah, ketika Mas Roy Suryo selesai gelar perkara dari Polda mengatakan 99% ini palsu. Ya kan? Secara administratif, penerbit ijazah yang namanya Rektor UGM sudah mengatakan ini sah. Betul, gaduh kan tidak akan pernah ada kesimpulan. Nah satu-satunya jalan menurut kami di redaksi Kompas TV adalah ya selesaikanlah di pengadilan. Bawa ini ke pengadilan sehingga hakim bisa memutuskan di berbagai level. Di situ kemudian kita mengedukasi bahwa mau palsu atau mau asli biarkan putusan pengadilan. Hari ini biarkan menjadi panggung-panggungnya para pihak. Panggungnya Roy Suryo CS dan panggungnya Joko Widodo CS. Saya kira itu. Jadi begitu Mas Roy, kita pun jadi bingung sebenarnya Anda itu lawan atau kawannya seorang Jokowi. Jangan-jangan jadi bagian Pak Jokowi. Jadi kalau di harian Kompas memang sudahlah kita melihat ini sebagai sebuah panggung drama di publik. Ya, kalau dari sisi pemberitaan dan semangat Kompas yang adalah enlightenment, memberikan pencerahan dan kemudian humanisme gitu. Ya sudahlah, kita mendingan menjaga jarak untuk pemberitaan itu, tapi kita mengikuti. Tidak untuk diberitakan, tapi kita mengikuti arah mana gitu. Karena Keputusan paling tepat. Karena Tidak mau terlibat dalam drama. dulu mungkin menduga bahwa Mas Roy adalah bagian dari strategi besar tetap menjaga nyala Jokowi. Gitu. Tapi ketika kemudian beralih, kemudian termasuk juga kepada
anaknya Gibran juga dipersoalkan, nampaknya sih enggak sih. Iya. Ini dua kutub yang berbeda gitu. Tapi rasanya juga dengan endurance yang cukup kuat begini, pasti Mas Roy dan kawan-kawan tidak sendirian. Oh, ada backingnya maksudnya. Ada backingnya. Tidak Nyatanya sendirian. duduk Tidak sendiri di sendirian. sini. Backing jangan diartikan Oke, baik. sebagai bahwa kemudian ada orang kuat dan sebagainya, enggak. Tapi ketika kemudian publik juga memberikan dukungan, Nah, itu menjadi backing yang luar itulah. biasa. Oke, jadi Itu Mas Roy- jawabannya tepat. Oh, jawabannya Mas Roy yang jawab. Enggak. Jadi ada dua tadi. Anda sebenarnya teman atau kawannya Jokowi. Lalu kedua, Anda itu kemana-mana kan udah tersangka masih senyum-senyum nih. Ya. Ada backingnya nggak sih? Enggak lah, backing saya masyarakat. Iya. Backing saya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Jadi kalau tadi statementnya Mas Yogi, Mas Amir dan juga Mas Terah ya. Nah, itu saya sebenarnya hanya menjalankan apa yang sudah saya tulis di buku ini, Mas. Jadi itu hanya hak konstitusional dan kemudian rakyat dan hak asasi manusia. Berapa halaman Mas Roy? Ya? Berapa halaman? Ini 701 halaman. Wow. Jadi kalau Yang ada orang viral itu ya. Betul. Viral itu ya. Jadi Enggak, kalau tapi menarik loh, ini 701. Berarti 7 tambah 0 tambah 1, 8. 8. Berarti backingnya Pak Prabowo kan? lah bisa aja. Yang satu tuh nyempil dikit. Oh. Kalau 700 nanti Jokowi 7. Tapi artinya gini, ketika sebelum saya jawab pertanyaan mana, ketika ada orang mengatakan bahwa buku ini nggak ilmiah, hanya asumsi aja. Coba deh tulis gitu loh. Masa ilmiah juga berangkat dari asumsi kok, Mas. Loh, Nggak lah iya, apa-apa sih. berangkat dari kekepoan. Kalau adik-adik ini kepo, boleh nulis. Dan kemudian nulis itu juga bisa gaya populer, juga bisa gaya yang sangat detail kayak Resmond ini, rumus-rumus yang ditulis, ya, program yang ditulis itu bisa. Nah, tapi kemudian yang menarik apa? Kalau soal panggung, sebenarnya nggak sama sekali, Mas. Ini terbentuk dengan sendirinya. Ketika kemudian kita challenge dengan adanya temuan-temuan ilmiah, yang saya lakukan itu penelitian ilmiah dari ada sebuah orang mengunggah waktu itu tanggal 1 April Dian Sandi. Kemudian kita teliti, oh ini palsu, ya. Kemudian kenapa saya berani pastikan itu palsu dan 99,9% dan kemudian tidak khawatir? Karena Dian Sandi mengatakan, Mbak Alona, dia mengatakan itu asli. Kemudian sehari berikutnya dia minta izin ke Jokowi kalau itu benar dan Jokowi menjawab, ya itu ijazah saya memang seperti itu. Kan lucu kalau kemudian itu kami dikatakan meneliti yang salah. Wong dia udah ngakuin kok. Setelah itu muncul konferensi pers Mabes Polri tanggal 22 Mei. Yang mana ijazah yang ditampilkan pada saat 22 Mei itu. Keluarin sekarang. Nah, ini dulu ilmiahnya dulu. Oh, ilmiah. Nanti Banyak ceritanya ya ininya nanti. ya. Nah, kemudian Sepertinya. kan awal masalahnya sebenarnya Mas Amir kalau tadi mengatakan awal masalahnya Jokowi sendiri. Kausa primanya. Ini nggak saya tampilkan hanya di Kompas loh ya. Saya tampilkan langsung di depan bapak-bapak penyidik, di depan gelar perkara. Jadi waktu itu tanggal 2013. Kenapa ini penting bagi Kompas? Karena moderatornya waktu itu Direktur Utama Kompas. Mbak Rosi waktu itu tanggal 26 Juni 2013 di Jogja. Ketika ditanya, Jokowi ditanya, IPK-nya berapa? Ya, Pak Mahfud, Prof Mahfud mengatakan IPK-nya 3,8. Top. Ya. Kemudian waktu itu ada Buya Safi Ma'arif nggak menjawab, senyum. Jokowi menjawab, Mas Yogi, IPK-nya adalah 2 kurang, nggak sampai 2. Lah itu kita sebagai mahasiswa, mantan mahasiswa, pasti berpikir IP 2 kurang kok bisa lulus ya. Kalau Mas Roy, IP-nya berapa IPK? Saya IP-nya 2,7, memang nggak sampai 3. Dari Visipol? Dari Visipol. Ya, saya ngakuin nggak sampai 3. Tapi masih masuk waktu itu kalau menjadi dosen masih masuk. Waktu itu IP 3 itu susah sekali, nggak kayak adik-adik sekarang. Jauh lebih mudah. Loh iya. Mereka juga susah, Mas. Oh susah, tapi artinya sekarang itu kemungkinan untuk mencari referensi jauh lebih gampang. Nah, ketika Dian Sandi kemudian, saya teruskan yang tadi, menampilkan unggahan seperti ini, kemudian bahkan dikoreksi oleh orang yang kemudian sempat bohong di depan publik ya, gitu namanya Andi Aswan. Itu kemudian kita bandingkan juga dengan yang sudah ditampilkan Mabes Polri. Mas, semuanya dan semua audien. Masa seperti ini dikatakan identik sih? Ini orang mata awam saja sudah bisa melihat. Yang di sebelah kanan ini fotokopi, ada lipatannya di tengah. Yang di sebelah kiri ini berwarna, kemudian logo UGM-nya juga beda. Ya, yang satu lebih lebar, yang satu lebih kurus ya. Kok kayak gini identik? Jadi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan ilmiah kayak gitu, Mas Tra, Mas Amir dan juga Mas Yogi, kita kemudian menjawab dalam buku Jokowi's White Paper ini. Itu kemarin dari di situ, Mbak. gelar perkara khusus kan sebenarnya sudah ditunjukkan ijazah dari Pak Jokowi, tapi Anda masih nggak yakin itu asli. Sangat Nanti tidak yakin. dijawab, boleh lihat Oke. kembali, saudara.